Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih anak-anak hari ini? Kabarnya sehat semua? Alhamdulillah Pak, sehat. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Dan tentunya semoga kita masih tetap semangat ya di PJJ kali ini, walaupun mungkin sudah 1 tahun lebih kita melaksanakan PJJ ya. Nah, untuk sekarang mungkin Bapak akan coba share screen ya untuk pembelajaran kali ini. Apa sudah muncul? Pak. Oh iya, baik. Sebelum kita mulai ya, terlebih dahulu mari kita sama-sama berdoa ya, dan terutama doakan juga untuk teman-teman kita, dan semoga kita semua itu tentu saja diberikan kemudahan dan kelancaran dalam memahami ilmu yang akan kita pelajari ini. Dan tidak lupa juga ya, mari kita sama-sama doakan buat teman-teman kita yang mungkin pada hari ini sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan. Baik, mungkin untuk perwakilan silakan ketua kelasnya pimpin doa dulu. Baik Pak, saya Pak. Ya, silakan. Marilah teman-teman sebelum kita memulai pelajaran ini sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Dan buat semuanya juga yang sudah sama-sama dengan berdoa, mudah-mudahan apa yang kita doakan segera terkabul dan tercapai ya. Selanjutnya untuk sekarang, kita itu akan mempelajari materi yaitu sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi. Tapi sebelumnya, Bapak ingin tanya dulu nih, masih ingat nggak di materi yang sebelumnya pernah kita pelajari? Di sini kan ada materi aljabar, ada operasi aljabar, ada juga pernah membuat yang namanya kalimat matematika, ada PLSW, dan bahkan di 2 pertemuan terakhir kemarin kita baru saja mempelajari SPLDV, apa itu pengertiannya, bentuk SPLDV, dan kita juga sudah mencoba menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik. Nah, masih ada yang masih ingat? Oke, mungkin kita langsung sama-sama coba ingat-ingat lagi ya. Sebelum kita masuk ke materi inti, ya, yuk kita sama-sama ingat lagi materi-materi sebelumnya. Nah, di sini ada contoh nih, masih ingat nggak dengan soal-soal yang seperti ini? Contoh nomor 1, jika X sama dengan 3, kemudian nilai Y dari X tambah Y sama dengan 8, berapa nilai Y-nya? Kita kan sebelumnya sudah pernah mempelajari ini nih ya. Ya, mungkin Bapak sedikit jelaskan ya. Untuk X tambah Y sama dengan 8, maka di sini kita ganti X-nya dengan 3. Lalu 3 tambah Y sama dengan 8. Selanjutnya, kedua ruasnya kita kurangkan dengan 3. Tujuannya supaya di ruas kiri itu Y-nya sendirian gitu ya. Jadi hanya tinggal Y, karena kita mencari nilai Y. Nah, jadi 3 kurang 3 tambah Y sama dengan 8 kurang 3. Nah, selanjutnya di sini Y-nya hasilnya adalah 5. Nah, seperti itu ya. Kemudian di model soal berikutnya, kita diminta mengubah bentuk 2X kurang Y sama dengan 8 menjadi bentuk Y sama dengan atau X sama dengan ya. Nah, di sini ada ya penjelasannya. Nah, ini contoh 2X kurang Y sama dengan 8, maka kedua ruasnya kita kurangkan dengan 2X. Tujuannya supaya di ruas kiri itu hanya tersisa Y-nya saja. Begitupun sebaliknya ya, kalau kita mau mengubah menjadi X sama dengan, maka di sini harus Y-nya kita kurangkan atau kita hilangkan. Maka kedua ruas kirinya, karena di sini ruas kiri Y negatif, berarti kita tambahkan ruas kiri dan ruas kanannya dengan Y. Tujuannya supaya hanya tersisa X-nya saja.
Nah, ini kan materi-materi ini sebelumnya sudah pernah kita pelajari ya. Baik, selanjutnya kalau kita sudah mulai ingat-ingat lagi, kita coba masuk ke materi berikutnya, yaitu materi inti yang akan kita pelajari. Tapi sebelumnya, kita kan mau mempelajari sesuatu pasti harus supaya ada semangat, ada motivasi buat kita ya. Kita harus tahu dulu apa sih manfaatnya kita mempelajari materi ini gitu kan. Kemudian ada nggak sih kaitannya gitu kita belajar SPLDV ini dengan masalah kita di kehidupan sehari-hari gitu kan. Mungkin kita bertanya-tanya kan ya, buat apa sih kita belajar X, Y, X, Y itu buat apa gitu kan. Nah, di sini Bapak akan coba sampaikan sedikit kaitannya dan manfaatnya. Bisa dilihat ya, di sini ada contoh gambar. Ada contoh di sini ada gambar beras, jagung, sepeda motor, mobil. Kemudian di sini ada contoh, ya, ini contohnya pasar ya. Nah ini sebetulnya materi ini bisa kita terapkan di lingkungan sekitar kita. Misal harga 1 kilogram beras itu sama dengan 3 kilo jagung. Nah berarti di sini kalau kita kaitkan dengan SPLDV, maka kalau kita misalkan X-nya adalah harga beras, Y-nya adalah harga jagung. Nah, selanjutnya X itu sama dengan 3Y. Atau kalau kita ubah, Y itu sama dengan 1/3 X. Oke, berikutnya masih ingat kan materi yang sebelumnya di SPLDV metode grafik ya. Dan kemarin sudah Bapak kirimkan bahan ajar dan Bapak kan sudah meminta kalian mempelajari materi dari buku paket dan juga link video yang sudah Bapak kirimkan. Apa sudah dipelajari semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah ya, alhamdulillah sudah rajin-rajin semua sudah dipelajari. Nah, sekarang dari yang kalian baca-baca, yang sudah Bapak kirimkan bahan ajarnya, link video itu, kira-kira apa sih istilah atau pengertian dari substitusi sendiri itu? Mungkin kalian sering mendengar istilah substitusi atau substitution, gitu kan? Bagi yang sering nonton bola nih. Pergantian pemain, Pak, kalau di bola. Pergantian pemain, iya. Ada lagi? Ya, jadi substitusi itu kan artinya kita mengganti ya. Kalau dalam permainan sepak bola kan orang di situ yang main bola. Jadi yang kita ganti orangnya. Nah, karena di sini kita kaitannya dengan SPLDV, jadi substitusi itu mengganti variabelnya. Variabelnya kita ganti dengan angka atau bilangan gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk manfaat dari materi ini. Nah, selanjutnya kita juga harus ada tujuan nih. Kita belajar ini tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya yang pertama ini kita berusaha mencari atau kita bisa membuat sistem persamaan linear dua variabel dengan membuat model matematikanya. Kemudian tujuannya juga kita bisa mengidentifikasi penyelesaian dari SPLDV ini. Tujuan yang ketiga, kita juga bisa menganalisis, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPLDV dengan menggunakan metode substitusi. Nah, itu dia tujuannya ya. Selanjutnya, supaya tujuan itu tercapai, yuk kita sama-sama harus betul-betul melakukan langkah-langkahnya. Yang pertama ya, karena untuk mencapai tujuan itu kan pasti harus ada tahapan dan langkah-langkahnya. Nah, sebelum kita mulai masuk ke pembahasan materi ini, apa yang akan kita lakukan, apa yang kita siapkan, nanti semuanya diikuti betul-betul nih tahapannya ya. Yang pertama pasti siapkan dulu niatnya, fokus pikiran, tetap semangat, dan jangan lupa peralatan pembelajarannya disiapkan. Ya, cek file-file yang sudah Bapak kirim kemarin di Kaizala dan di LMS juga ya. Kemudian di sini kita nanti akan membuat kelompok. Satu kelompoknya itu 4-5 orang ya. Nanti anggota kelompoknya sesuai dengan yang sudah Bapak kirimkan. Silakan nanti masuk di roomnya masing-masing sesuai dengan kelompoknya setelah penjelasan PPT ini. Tugas kalian di sana mengamati permasalahan dan juga menanyakan jika memerlukan penjelasan ya. Lalu yang ketiga,
Tiap kelompok nanti akan diberikan LKPD untuk didiskusikan. Selanjutnya kalian bisa juga membuka link video berikut ya, bisa lihat dari YouTube untuk mengecek hasil jawaban kalian. Dan juga kalian bisa mengecek dengan aplikasi GeoGebra yang sudah Bapak ajarkan pertemuan kemarin tuh, yang menyelesaikan SPLDV menggunakan GeoGebra ya, menggunakan metode grafik. Nah, bisa juga caranya dengan mengecek dengan aplikasi GeoGebra. Nanti kalau sudah selesai waktunya, tiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok lain juga silakan untuk menanggapi, berkomentar, atau bertanya ya. Nah, terakhir LKPD ini nanti dikumpulkan di Gaizala Group. Jangan lupa foto jawaban dan kirim pada form survei yang sudah disediakan. Selanjutnya pembahasan LKPD ya dari Bapak kalau sudah dikumpulkan. Dan terakhir nanti akan ada satu soal tes. Ada satu soal tes evaluasi, ini kurang lebih waktunya 15 menit ya. Satu soal 15 menit cukup lama. Dan pada saat kalian diskusi juga akan ada penilaian kinerja kelompok. Di sini yang akan dinilai adalah kerjasama dan langkah-langkah pengerjaannya. Kemudian juga akan ada penilaian aktivitas selama kalian diskusi. Nah, sementara karena Bapak berkeliling Zoom nanti, ketua kelompok yang akan mencatat keaktifan anggota kelompoknya. Nah, mungkin itu ya penjelasan di awal. Ya. Untuk selanjutnya, silakan diskusikan masing-masing per kelompoknya sesuai dengan LKPD yang sudah dikasihkan ya. Oke, kurang lebih waktunya 25 menit, tapi 25 menit ya, 5 menit dari sekarang. Ya, silakan didiskusikan atau kalau ada yang mau ditanyakan, boleh silakan ditanyakan ya. Oke, silakan untuk mendiskusikan materinya. Untuk LKPD-nya, barangkali ada yang belum download ya. Bapak tampilkan juga di sini, silahkan. Nah, di sini ada satu permasalahan ya. Misalkan di sini kita ambil, katakanlah Pak Amin ini punya showroom motor nih. Dan juga mobil pribadi dalam gedung. Nah, kendaraannya itu ada totalnya dari motor dan mobil ada 42. Jika dihitung dari ban yang ada di kendaraan, anggap rodanya itu kalau motor 2, mobil 4 ya. Kita tidak menghitung yang cadangannya. Total rodanya ada 98. Nah, ternyata pada saat hari pertama dibuka, ini berhasil menjual 10 sepeda motor dan 2 mobil pribadi. Pada hari kedua, hasil penjualan sepeda motor 2 kali penjualan hari sebelumnya. Begitu juga dengan penjualan mobil pribadi. Jadi hari kedua itu ternyata 2 kali dari hari yang kemarin. Terus pada hari ketiga, ada Pak Ali dan Pak Budi nih masing-masing ingin membeli 1 unit mobil pribadi. Nah pertanyaannya, mungkin nggak bisa terpenuhi keinginan Pak Ali dan Pak Budi ini? Kalau mungkin berikan alasannya, kalau tidak juga tolong berikan alasannya ya. Silakan ini untuk didiskusikan dulu. Di LKPD sudah ada ya di sana tahapan atau langkah-langkah penyelesaian dengan metode substitusinya. Atau kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Pak, itu roda 98 itu mobil sama motor ya Pak? Oh iya betul, itu 98 itu motor sama mobilnya, ada 98 ya. Ya, terima kasih ya sudah bertanya ya. Yang lain silakan ya kalau ada yang mau disampaikan, ditanyakan. Jadi roda ban motor dan mobilnya ada 98. Sedikit Bapak arahkan ya, Bapak jelaskan. Di sini kita buat permisalan dulu. Seperti yang disampaikan di awal contoh tadi itu. Ada harga beras, kita misalkan X. Harga 1 kilo jagung, kita misalkan Y. Nah, ini juga sama langkahnya seperti itu ya. Ini sudah ada tahapan-tahapannya, bisa tinggal dilengkapi. Mohon maaf Pak, Ya. itu kalau X plus D 42 itu apa Pak? Nah, di sini kan ada keterangan ya, di sini X plus Y 42. Di sini kan kita misalkan banyaknya sepeda motor. Banyaknya sepeda motor itu X. Banyaknya mobil Y ya. Nah,
pada soal di sana kan ada keterangan bahwa kendaraan yang ada di gedung tersebut ada 42 unit. Ini kan artinya keseluruhan motor dan mobil itu ada 42. Makanya di sini kita buat X tambah Y-nya itu sama dengan 42, seperti itu. Nah, ya. Lalu di persamaan berikutnya di sini disilakan dilengkapi 98. 98 itu jumlah ban motor dan mobilnya ya. Oh, berarti 2X apa ya? Oh iya betul sekali. Ya. Bagus ya. Ya 2X. Ya, silakan dilanjutkan. 4Y gitu ya. Ya, iya betul seperti itu langkahnya. Selanjutnya, kalau sudah kita buat persamaannya, kita ubah variabelnya ke dalam bentuk X sama dengan atau Y sama dengan, seperti yang sudah disampaikan di awal tadi. Kita ubah ke dalam X sama dengan. Oke, ada yang sudah selesai diskusinya? Jadi, X sama dengan 42 dikurangi ya Pak ya? Iya, betul ya. Berikutnya di sini kita substitusikan variabel yang diperoleh pada langkah 2 ya, pada persamaan yang lainnya. Sehingga didapat nanti persamaannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk dilengkapi ya. Jadi kan sudah kita ubah X sama dengan. Selanjutnya dari X sama dengan ini, X-nya kita ganti. X persamaan kedua maksudnya Pak, dari persamaan. Ya, dari yang persamaan pertama yang X sama dengan 42 kurang Y, kita substitusikan atau kita ganti Pak ke persamaan kedua ya, langkahnya. Jadinya 2 dikali 42 kurang Y ditambah 4Y sama dengan 98 ya Pak? Iya, betul sekali. Ya, betul. Ya, langkahnya seperti itu. Nah, lalu di sini kan ada operasi aljabar ya. Masih ingat operasi aljabar ya? Perkalian satu suku dengan 2 suku. Sudah ketemu nilai Y-nya? Belum Pak. Y-nya 7 ya Pak? Y-nya 7 bukan Pak? coba dicek lagi. Oh, dicek lagi. Betul 7? Iya, betul ya. Kalau memang yakin betul, ya beri penjelasan ya. Jadi harus betul-betul percaya dirinya ada nih. Baik, selanjutnya kalau Y-nya sudah ketemu, kita tahu kan Y itu tadi di awal kita misalkan banyaknya mobil ya. Jadi banyak mobil sudah kita ketahui. Selanjutnya kita cari X-nya, banyaknya sepeda motor. Berarti kita substitusikan. Di awal itu kan persamanya sudah kita ubah ya, X sama dengan 42 kurang Y. Y-nya kita ganti. Jadi tugas kita nyari banyak motor sama banyak mobil ya Pak ya? Iya, cari banyak motor dan banyak mobilnya dulu. Baru setelah itu kita analisa dari kalimat berikutnya yang ada hari pertama penjualan laku sekian, seperti itu. Oh. Sudah ketemu ya banyak sepeda motornya berapa? Kalau saya sih 35 Pak. Banyak. Banyak sepeda motornya 35. 5. Iya ya. Karena jumlahnya harus 42. 42. Betul ya. Nah, baru di langkah berikutnya kita cek betul tidak X tambah Y itu 42. X-nya kan tadi sudah ketemu ya. Ya. Kemudian Y-nya juga sudah ketemu. Kita jumlahkan apakah hasilnya sudah 42. Kalau sudah betul berarti oh ini sudah tepat nih. Ya, benar, Pak. Kemudian ya, selanjutnya dari 2X tambah 4Y sama dengan 98, kita coba masukkan lagi, kita substitusikan ya. Angkanya seperti itu. Nah, baru kita masuk ke analisa kalimat-kalimat berikutnya. Di hari pertama itu kan terjual 10 sepeda motor ya. Dan 2 mobil pribadi. Nah, silakan lengkapi tabel yang ini di LKPD halaman berikutnya. Total sepeda motor yang terjual hari pertama dan hari kedua berapa? Total mobil yang terjual hari pertama dan hari kedua berapa? Total sepeda motor 30 ya Pak.
Ya. Hari pertama. Langsung dijawab ini Pak. Ya, langsung dijawab aja ya, ditulis di LKPD-nya saja. Nanti akan ada presentasi dari masing-masing kelompoknya. Nanti kita akan cek sama-sama ya. Ini silakan langsung dijawab kalau bisa jawab ya. Nah, berikutnya dari pernyataan tadi kita simpulkan. Nanti kan kita tahu nih sepeda motor yang terjual totalnya berapa, mobil juga totalnya berapa. Nah, kalau kita sudah tahu total sepeda motor berapa, total mobil berapa, kita baru tahu sisanya ada berapa motor, sisa berapa, mobil sisa berapa. Nah, kalau Pak Ali dan Pak Budi itu mau beli mobil, kemungkinannya bakal kesampaian atau tidak. Dua-duanya bakal dapat atau tidak. Kesimpulannya seperti apa? Nanti dijelaskan ya. Oke, sekarang waktunya cukup ya untuk diskusinya. Mungkin Bapak minta perwakilannya dari salah satu kelompok untuk mempresentasikan. Ada yang mau? Mau nanya, Pak? Oh, mau nanya, boleh silakan. Ada apa nih? Dari yang penjualan hari pertama, hari kedua, terus pertanyaan ke bawahnya, nggak ada hari ketiga ya, Pak ya? Tidak ada, karena penjualan hari pertama dan hari ketiga. Pertanyaan berikutnya itu, rencananya Pak Ali dan Pak Budi itu mau datang ke showroom. Nah, Pak Ali sama Pak Budi ini, entah itu waktunya bersamaan atau tidak, rencananya di hari ketiga, kedua orang ini datang ke showroom, ingin membeli mobil. Kemungkinannya bagaimana gitu kejadian itu? Apakah dua-duanya berapa tuh Pak? Pak Ali sama Pak Budi Pak? Kenapa? Beli mobilnya berapa? Pak Ali, Pak Budi berapa? Pak ini berapa motornya gitu? Tadi kan pertanyaannya Pak Ali sama Pak Budi datang bareng. Nah, iya datang bareng. Di sini di soal ada keterangannya Pak Ali dan Pak Budi ini masing-masing ingin membeli 1 unit mobil. Jadi 2 mobil Pak gitu. Iya, Pak Ali pengen beli 1, Pak Budi juga pengen beli 1. Oh iya. Ya. Iya. Kira-kira bakal kejadiannya seperti apa? Oh. Kejadiannya bakal gimana gitu? Masing-masing mereka beli mobil 1 ya Pak ya? Iya, masing-masing mereka di hari ketiga itu pengen beli mobil 1. Oh iya. Berarti dilihat dari sisa mobil tadi ya? Di 1 hari habis berapa, hari kedua habis berapa gitu ya Pak ya? Iya, betul. Ya. Hari ketiga kira-kira Pak Budi sama Pak Ali kebagian atau enggak gitu ya Pak? Nah, iya betul sekali, sudah tepat itu langkahnya ya. Jadi Pak Ali sama Pak Budi ini bakal kebagian atau tidak? Atau kalau pengen kebagian harus gimana? Oh gitu, ada pertanyaan selanjutnya Pak? Pertanyaan selanjutnya sih di sini hanya memberikan alasan dan penjelasan saja. Oh iya. Siap. Maaf Pak, tadi jumlah semuanya berapa ya mobil dan motornya? Jumlah mobil dan motornya 42. Cukup untuk diskusinya ya. Sekarang kita masuk ke presentasi kelompok, mungkin perwakilan saja ya. Yang mau mempresentasikan. Sudah Pak. Oke. Ya, sudah Pak. Silakan. Bisa presentasi dari salah satu kelompok untuk mempresentasikan. Semuanya sudah selesai mengerjakannya? Ya, insya Allah. Tapi nggak tahu. Ada yang belum? Oke, ada yang belum. Baik. Mungkin yang sudah selesai bisa langsung dikumpulkan saja di form keizalatnya ya, di form survei. Silakan bisa langsung dikumpulkan di sana supaya tidak tercecer. Kalau di WA khawatirnya nanti tercecer ya karena banyak sekali nanti chat yang masuk. Jadi mungkin silakan kirimkan di form keizalatnya. Nah, Ya, baik Pak. Baik Pak. Mungkin sudah ya, sudah dikumpulkan semua. Sudah Pak. Ya, sudah Pak. Baik. Sudah Pak barusan. Ya, terima kasih. Selanjutnya Bapak akan bahas LKPD yang tadi ya. Ya Pak. Supaya kalian juga nanti tahu jawabannya sudah betul, sudah tepat atau belum. Nah, di sini kan ada permasalahan tadi ya.
Sepeda motor kan kita misalkan X, kemudian banyak mobil kita misalkan Y. Kita buat X tambah Y sama dengan 42, karena jumlah motor dan mobilnya 42. Lalu persamaan berikutnya, 2X tambah 4Y sama dengan 98. Karena roda ban motor itu 2, roda ban mobil 4 ya. Tadi kan ada bertanya di sini 2 dan 4 ya. Nah, ini kita lihat dari banyak ban mobil dan ban motornya. Di langkah berikutnya, kita ubah dari persamaan 1 ini ke dalam bentuk X sama dengan. Boleh juga ya, kalau kalian ada yang mengerjakan mengubahnya ke dalam Y sama dengan, itu juga boleh, itu juga bisa sama. Lalu dari X tambah Y sama dengan 42 ini, kita ubah menjadi X sama dengan 42 kurang Y. Nah, ini kan hasil mengubah persamaan 1. Maka akan kita substitusikan ke persamaan 2. Nah, di sini. 2X tambah 4Y sama dengan 98. Maka 2 kali dalam kurung 42 kurang Y tambah 4Y sama dengan 98. Ini perkalian aljabar ya. Bapak yakin sudah jago-jago semua, sudah mahir nih. Karena ini sudah dipelajari dari kelas 7 dan kelas 8 terakhir kemarin juga kita sudah sering mengerjakan yang namanya operasi aljabar. Jadi 82 kurang 2Y tambah 4Y sama dengan 98. Selanjutnya 84 tambah 2Y sama dengan 98. Maka 2Y-nya itu 98 kurang 84 ya. Jadi kedua ruasnya kita kurangkan dengan 84, maka ruas kiri habis, yang 84 di ruas kiri. Sisanya 2Y itu 14. Didapat hasil akhir Y-nya adalah 7. Jadi banyak mobilnya ada 7. Langkah berikutnya, kita substitusikan Y ke persamaan 1. Boleh juga ke persamaan 2. Ya, sebetulnya boleh kita substitusikannya ke persamaan 2. Tapi untuk memudahkan, kita lihat saja koefisiennya yang kecil, supaya perhitungannya itu tidak terlalu besar angkanya ya. Jadi X tambah Y sama dengan 42. X tambah Y-nya kita ganti dengan 7. Sama dengan 42. Jadi X-nya itu sama dengan 35. Nah, ini banyak motornya. Di sini belum selesai. Kita baru tahu banyak motor dan mobil di dalam showroom itu. Ya. Nah, langkah berikutnya untuk menjawab pertanyaan tadi, kita coba cek penjualan motor dan mobilnya pada hari pertama dan kedua. Untuk motor hari pertama 10, hari kedua itu 2 kali lipatnya, nanti 20. Maka penjualan motor ada 30. Penjualan mobil di sini hari pertama 2. Kemudian hari keduanya 2 kali lipat, jadi 4. Maka penjualan mobil keseluruhannya 6. Nah, dari total keseluruhan motor itu 35, dikurangi total penjualan 30. Maka motor sisanya 5 unit lagi. Nah, untuk mobil, itu sisanya adalah 1 unit lagi. Karena total mobilnya 7. Laku terjual selama 2 hari itu 6, maka sisanya 1. Nah, baru dari sini kita menganalisa jawaban dari pertanyaannya. Jika Pak Ali dan Pak Budi masing-masing ingin membeli 1 unit mobil, pada hari ketiga, memungkinkankah terpenuhi? Apa saran Anda dan berikan alasannya. Nah, di sini, jika Pak Ali dan Pak Budi membeli mobil di tempat Pak Amin di hari yang sama, maka kemungkinannya itu hanya salah satunya saja yang bisa membeli. Karena sisanya hanya 1 unit ya. Jadi salah satunya yang bisa membeli. Nah, ini kita belajar menganalisa ya. Nah, sarannya apa? Kan di sini diminta saran juga ya. Sarannya kalau pengen dapat mobil di showroom itu ya datangnya harus lebih cepat. Jadi istilahnya siapa cepat dia yang dapat, karena sisanya hanya 1 unit lagi gitu. Nah, itu sarannya. Alasannya karena
sisa mobilnya hanya ada satu. Jadi kemungkinannya hanya satu orang yang bisa membeli mobil itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk pembahasan yang LKPD tadi. Ya, terima kasih ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu dari pembahasan LKPD ini? Tadi kan sudah dikumpulkan kalian semua, mungkin barangkali ada yang jawabannya masih belum tepat, bisa diperbaiki ya, bisa juga di screenshot tadi. Sebelum kita lanjutkan ke tes evaluasi, ada pertanyaan terlebih dahulu. Cukup, Pak. Cukup, baik. Nah, sekarang kita lanjutkan ke tes evaluasi ya. Di sini hanya ada satu soal. Sudah Bapak kirimkan juga ya di Kaizala Group. Silakan di-download dan nanti pengumpulannya juga sama di sana. Mungkin barangkali yang masih kesulitan belum bisa mendownloadnya, akan ditampilkan juga akan ditampilkan soalnya di sini ya. Nah, ini soal untuk tes evaluasinya. Kalau tadi ini masih berkaitan dengan sepeda motor dan mobil ya. Tapi kalau tadi di showroom ini ceritanya di tempat parkir ya. Silakan dikerjakan soal tes evaluasinya. Ini masing-masing individu tidak diskusi ya. Ada 64 mobil dan sepeda motor di ruangan parkir. Ada keterangan juga banyak motor di dalam tempat parkir itu 10 lebih banyak daripada banyaknya mobil. Pertanyaannya, berapa banyak mobil dan motor yang ada di tempat parkir itu? Pertanyaan yang kedua, jadi sebelum menjawab pertanyaan yang B, kita harus bisa menjawab yang A dulu. Karena yang B nggak akan bisa kejawab sebelum kita menyelesaikan yang A. Silakan ya, diselesaikan. Sudah? Yang A sudah terjawab? Nah, untuk menjawab yang B, di sini, jika pemilik tempat parkiran itu pada 1 jam pertama ingin memperoleh pendapatan dari keseluruhan tiket parkir mobil dan sepeda motor sebesar 246.000. Dan biaya tiket parkir jam pertama sepeda motor harus lebih murah 2.000 dibandingkan dengan tiket parkir mobil. Kira-kira berapakah biaya tiket parkir untuk 1 unit mobil dan 1 unit sepeda motor ya? Nah, ini waktunya 15 menit ya. Baik, sudah selesai? Ya, sudah, Pak. Ya, baik. Nah, kalau sudah selesai, silakan itu bisa dikumpulkan di form Kaizala ya. Mungkin kalian bisa lihat di form Kaizala di sana ada form pengumpulan survei ya. Mungkin Bapak sedikit tampilkan di sini ya, supaya tahu juga mengumpulkannya di mana. Ya, sini ada form survei tampilan Kaizala. Nah, ya, untuk pengumpulan kelas 8D silakan di sini. Ada ya, dibuka. Di sana tinggal masukkan saja. Di sini terlihat baru 21 orang yang menanggapi ya. Jadi masih ada beberapa orang lagi nih yang belum mungkin. Silakan diselesaikan ya. Waktunya sudah selesai untuk pengerjaan soal tes evaluasinya ya. Dan selanjutnya terima kasih ya tadi yang sudah aktif di anggota kelompoknya, dan nanti hadiahnya bisa diambil ya, silakan ya untuk yang aktif, karena tentu saja bakal ada reward dari Bapak bagi yang aktif ketika diskusi dan yang nilainya bagus ya. Biasa ada coklat, nanti ambil di meja Bapak ya. Baik, ini untuk selanjutnya kita waktunya sudah hampir selesai. Dari hasil yang tadi kita coba rangkum ya. Kita rangkum dari hasil pembelajaran tadi. Dari hasil pembelajaran tadi kan berarti kita bisa menuliskan bahwa substitusi itu berarti mengganti ya. Kemudian istilah metode substitusi. Metode substitusi di sini yaitu metode atau cara menyelesaikan SPLDV dengan mengganti salah satu perubahan atau variabelnya. Untuk umum SPLDV-nya di sini ada persamaan 1 dan persamaan 2. Dan SPLDV itu
adalah kumpulan beberapa persamaan linier yang mengandung dua variabel. Nah, SPLDV dengan menggunakan metode substitusi ini bertujuan untuk mendapatkan nilai dari variabel yang ada dengan cara mensubstitusikan salah satu variabel dengan variabel lainnya. Yaitu bisa mensubstitusikan X terhadap Y atau Y terhadap X. Nah, di sini jika X atau Y pada persamaan pertama yang akan disubstitusi, maka koefisien X atau Y pada persamaan kedua itu harus sama dengan 1 ya. Kayak soal yang tadi ada X tambah Y dan ada 2X tambah 4Y. Jadi kita ambil yang X sama dengan atau Y sama dengan. Kemudian langkah-langkahnya di sini bisa kalian lihat ya. Pertama, menyatakan persamaan 1 dan 2 dalam variabel X atau Y. Pilih yang paling sederhana atau yang paling kecil koefisiennya. Kemudian mensubstitusikan variabel ke persamaan lain, sehingga persamaannya menjadi satu variabel. Terus langkah berikutnya, operasi aljabarnya menyelesaikan persamaan, yang di tahap akhirnya mendapatkan nilai X dan Y. Langkah terakhir, dicek ke persamaan awal lagi, kita ganti X dan Y-nya dengan hasil yang sudah kita peroleh tadi, apakah sudah sama atau belum. Kalau sudah sama berarti langkah-langkahnya sudah tepat dan hasilnya juga sudah tepat ya. Nah, kurang lebih ini ya untuk rangkumannya. Nah, sekarang karena kita waktunya sudah mau selesai ya, silakan untuk tugas latihannya setelah pembelajaran ini atau setelah kegiatan pembelajaran KBM hari ini selesai, kalian bisa buka aplikasi Kaizala ya. Di sana ada beberapa latihan soal. Ada beberapa latihan soal, bisa dicek ya, bisa dikerjakan pada waktu sore atau malam ya. Manfaatkan waktu luang kita PJJ di rumah dengan latihan-latihan soal ya. Jadi jangan banyakin main game ya, kurangi gamenya. Lebih baik kita manfaatkan buat latihan soal. Ini bisa dikerjakan boleh sore, malam ya. Apalagi di bulan puasa gini bisa juga sambil ngabuburit atau setelah sahur ya bisa dikerjakan. Nah, di sana juga ada form survei tentang kegiatan pembelajaran hari ini ya. Itu juga silakan diisi. Itu tinggal checklist atau diisi iya, tidak, atau juga diisi penjelasan komentar. Di sana ada form survei juga. Di sana juga diminta sarannya ya buat pembelajaran kali ini. Menurut kalian kedepannya harus seperti apa? Tuliskan. Tenang saja kalau yang ngomen ataupun kritik tidak akan ditandain atau tidak akan dimarahin sama bapaknya. Bebas ya. Nah, selanjutnya itu nanti jangan lupa itu dicek ya, form kayak Kaizalanya dicek masing-masing. Oke, itu untuk pembelajaran hari ini ya. Kita waktunya sudah mau selesai, kurang lebih 1 menit lagi. Untuk pertemuan berikutnya berarti kita akan masuk ke SPLDV, metode eliminasi, dan juga metode gabungan. Untuk itu, Bapak minta silahkan kalian pelajari materinya ya. Di buku paket, ada di buku paket. Al-Azhar ada di buku siswa juga ya. Atau kalian bisa juga searching ya. Cari di mbah Google atau di mbah Yahoo kan banyak ya. Silakan searching bebas ya. Bapak yakin fasilitas kalian di rumah sudah memadai ya, sudah mencukupi nih. Oke, itu untuk pertemuan selanjutnya. Dan di sini Bapak juga ingin menyampaikan ya bahwa ternyata materi SPLDV ini sangat penting dan ada kaitannya di kehidupan sehari-hari kita. Seperti kita dapat mengetahui atau memprediksi harga suatu barang, kita juga bisa melihat riwayat pembelian dari orang lain, kita juga bisa menganalisa kasus yang tadi, seperti tadi pembelian mobil itu ya. Nah, ini sangat penting sekali buat kita pelajari. Jadi tidak hanya berkaitan hanya sekedar hitung-hitungan angka saja ya, tetapi memang betul-betul kerasa ada manfaatnya buat kita semua. Nah, baik. Sebelum ditutup, ada pertanyaan dulu atau mungkin ada yang disampaikan? Atau perwakilannya gimana pembelajaran hari ini?
Alhamdulillah sangat menyenangkan, Pak. Alhamdulillah ya. Jadi kita ganti motonya ya. Math is fun gitu kan. Supaya tidak ada lagi istilah-istilah oh matematika itu bikin pusing, bikin senang, tetapi kita coba buat ya math is fun, matematika itu menyenangkan gitu ya. Terima kasih ya. Oke. Untuk yang lainnya untuk mengomentari atau memberikan saran tentang pembelajaran kali ini bisa langsung ditulis di form Kaizala ya. Di sana ada form survei juga ya supaya ini bisa masukan buat Bapak juga untuk kedepannya. Langkah-langkahnya di pertemuan berikutnya kira-kira bagian apa yang harus diperbaiki. Nah itu, sering-sering dibuka aplikasi Kaizalanya dan mungkin di LMS juga sering dicek karena di sana kadang Bapak mengirimkan file-file materi di LMS-nya ya. Ya karena kita waktunya sudah selesai, yuk mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah ya. Semoga apa yang kita pelajari ini berkah dan bermanfaat buat kita semua ya. Dan kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Ya. Yuk kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih buat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa siapkan untuk pelajaran berikutnya ya. Iya, Pak. Tetap semangat. Ya, Ini mudik, Pak. Alhamdulillah sudah itu ya, sudah terlaksana ya Pak Sutresno. Alhamdulillah. Good. Sudah bagus ya, siap, luar biasa. Ya, dari segi ketepatan waktu, alhamdulillah luar biasa tercapai 50 menit. Ya ternyata tadinya awalnya saya kepikiran, kayaknya 45 atau 50 menit kelamaan nggak ya kan? Ternyata nggak juga ya, cukup sibuk ya. Oke, ya beberapa hal yang saya komentari. Kalau lihat di RPS ada apa sih pengecekan pakai ya? Ya kayaknya Bu, ya nggak tahu karena waktu atau apa atau lupa entahlah gitu ya, atau karena waktu ya, mungkin karena kan itu juga kadang suka memang ada misteri ya, mungkin itu aja yang kurang ke sana nanti ya. Maksudnya untuk pengenalan GeoGebra-nya ke siswa gitu, atau memperlihatkan ini ada loh aplikasi yang penting. Mungkin itu aja sih, dari pembukaan sudah cukup baik, materi juga sampaikan, penutup juga ya. Oke. Ya itu satu hal lagi mungkin apa ya, perlu hal lebih untuk mendorong siswa supaya mau aplikasi gitu aja ya. Tapi memang fenomenanya seperti ini sih kadang ya, siswa atau siswa juga sama aja kalau jempring gitu. Ya maksudnya, tapi kalau misalnya pada keadaan seperti itu harus ngapain ya gitu. Ya mungkin aja betul usaha itu aja. Itu aja. Mangga Pak Dwi. Tapi ini kan bukan berarti saya lebih baik gitu ya, enggak. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu masukannya. Ya, Pak Sutresno, ya kalau saya melihat pembelajaran alhamdulillah untuk pembukaan ada, jadi setiap bagian pembukaan, inti dan penutup sudah ada gitu kan. Alhamdulillah, dan memang komponen TPACK-nya sudah muncul gitu kan, dan siswa juga difokuskan dulu ketika awal gitu kan. Terus hanya mungkin waktunya memang sekitar 50 menit tadi kata Ibu Kartika ya. Jadi memang nanti Bapak Ibu guru yang lain juga memperhitungkan waktunya ketika di plot 45 menit diupayakan gitu kan ya, untuk 45 menit selesai gitu kan. Tapi ini nggak beda jauh sih, nggak apa-apa gitu kan, karena memang baru awal juga ini kan, jadi perlu penyesuaian gitu. Dan memang untuk siswanya gitu kan, boleh aja kayak di sekolah, boleh ada yang cerewet, ada yang apa, menanggapi segala macam, silahkan gitu kan. Dan untuk bagian penutup tadi, untuk membuat kesimpulan kan Pak
Mas Sutresno sudah membuat slide juga ya Pak ya tadi. Iya. Sudah membuat. Nah, barangkali nanti bisa juga kan poin-poin kesimpulan itu Pak Sutresno sudah pegang, sudah ada gitu kan, katakanlah misalkan mengenai ya boleh pengertian SPLDP atau bentuk SPLDP gitu kan. Nah, itu bisa ditanyakan dengan tanya jawab kepada siswa. Ketika jawaban benar, berikan misalkan oh iya benar, applause atau apa gitu kan, misalkan berikan. Kan di situ ada juga ketika di instrumen penilaian itu ada kemampuan memberikan penguatan, reinforcement dan punishment gitu kan. Nah, di situ mungkin bisa terlihat di situ gitu kan, di bagian tadi. Ya gitu kan. Jadi slide-nya nanti ketika nanya tentang apa, oh ya siswa menjawab ini misalkan, kan jadi ada interaksi gitu kan antara siswa dengan gurunya. Jadi oh iya benar, lalu slide-nya dimunculkan, oh iya benar gitu. Jadi ini gitu. Mungkin itu masukan dari saya saja Pak, tapi secara keseluruhan luar biasa sudah bagus, alhamdulillah ya. Pulang Ya, Pak. ya.